Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah? Jarang Kok kok gitu? Hai guys, kembali lagi nih di channel Sejarah Kok Gitu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses berlangsungnya Perang Dingin atau Cold War. Perang ini dianggap banyak merugikan negara selain Amerika dan Uni Soviet yang sedang terlibat Perang Dingin. Kok bisa gitu ya? Padahal yang perang kan mereka. Let's discuss. Proses berlangsungnya Perang Dingin merupakan ketegangan yang terjadi antara Uni Soviet dan Amerika. Proses terjadinya peperangan sebenarnya dalam bentuk persaingan. Salah satu bentuk nyatanya adalah hasil konferensi Yalta yang menyatakan bahwa pasca Perang Dingin terjadi pembagian kekuasaan atas wilayah negara Jerman, yaitu Jerman Barat yang dikuasai oleh Sekutu dan Jerman Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet. Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama mengembangkan politik air hangat, yaitu berusaha untuk mempengaruhi negara-negara lain untuk beraliansi melalui bantuan ekonomi dan militer. Ideologi komunisme berkembang di Eropa Timur dan sebagian besar wilayah Asia dan Amerika. Berkembangnya ideologi komunisme merupakan bentuk keberhasilan Uni Soviet untuk menyatukan bangsa-bangsa melalui ideologi. Hal tersebut tentunya membuat Amerika Serikat kebakaran jenggot nih. Hal itu kemudian membuat Amerika membuat kebijakan containment policy, sebuah strategi politik untuk membendung pengaruh ideologi komunis di seluruh wilayah di dunia. Hasil konferensi Yalta sedikit banyak menunjukkan bahwa ada bagi-bagi kekuasaan di antara pihak-pihak pemenang Perang Dunia Kedua. Salah satunya adalah Semenanjung Korea yang terbagi menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Wilayah Korea Utara dipimpin oleh Kim Il-sung yang berhaluan komunis, sedangkan Korea Selatan dipimpin oleh Syngman-rhee yang mendapat dukungan dari Amerika. Kondisi tersebut tentunya membuat suhu politik dan keamanan di wilayah Semenanjung Korea menjadi memanas dan perang Korea tidak bisa dihindarkan. Tidak hanya Korea, pada tahun 1976 perebutan hegemoni kekuasaan juga berdampak terhadap suhu politik di Vietnam. Vietnam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara dikuasai oleh Partai Komunis yang dipimpin oleh Ho Chi Minh, dan Vietnam Selatan dipimpin oleh seorang liberal bentukan Amerika dan Prancis. Vietnam menjadi penting karena apabila wilayah Vietnam jatuh ke tangan komunis, maka Asia Tenggara akan menjadi basis komunis. Mengingat ekonomi Asia Tenggara yang buruk membuat ideologi komunis yang berdasar kepada kesetaraan akan sangat diingini oleh masyarakat di Asia Tenggara. Pada tahun 1961, di wilayah Amerika pada masa kekuasaan Nikita Khrushchev juga terjadi ketegangan antara Uni Soviet dan Amerika karena Presiden Kuba yaitu Fidel Castro yang anti-Amerika memilih untuk mengambil ideologi komunisme sebagai paham negaranya. Hal tersebut membuat Amerika memasang puluhan reaktor nuklir di wilayah Teluk Babi, dan Uni Soviet juga menyiapkan hal yang sama untuk mendukung Kuba ketika melawan Amerika. Mengapa sih Amerika dan Uni Soviet memilih media ideologi sebagai sarana untuk memenangkan hegemoni politik internasional? Jadi begini nih, ideologi merupakan sebuah pandangan yang fundamental terhadap sebuah sistem. Apabila pandangan fundamental tersebut sudah mengakar dalam pikiran, maka emosional juga akan berpengaruh. Dari emosional dan loyalitas itulah, maka manusia akan bisa melakukan apa saja untuk membela apa yang diyakini dan dicintainya. Maka kalian harus berhati-hati ya apabila menerima sebuah ajaran maupun pemikiran-pemikiran baru. Filter dengan baik dengan menggunakan akal budi kalian. Seperti ibarat kalian sedang makan, jangan lupa dikunyah, dirasakan. Apabila tidak enak ya muntahkan, jangan dipaksakan. Gunakan fungsi lidah dan gigi kalian dengan baik ya, karena kecintaan yang berlebihan terhadap suatu hal itu tidak baik. Proses perebutan hegemoni tersebut ternyata Cina juga ikut meramaikan. Meskipun Cina dan Uni Soviet sama-sama memiliki pandangan komunisme,
Namun corak komunisme Soviet dan Cina sangatlah berbeda. Cina berfokus pada gerakan akar rumput dari para petani, sedangkan Soviet berfokus pada gerakan para buruh. Politik aliansi yang dilakukan oleh Amerika dan Soviet ternyata berdampak pada stabilitas negara-negara lain di seluruh dunia. Salah satunya pada tahun 1970-an, di Afrika, tepatnya di Ethiopia, Angola, dan Mozambik, terjadi gerakan Marxis-Leninisme terhadap pemerintahan yang resmi. Hal itu juga terjadi di Afghanistan pada tahun 1978. Pemerintah berhaluan komunis pimpinan Nur Muhammad Tariki berhasil menguasai pemerintahan melalui kudeta berdarah. Hal tersebut mendapat serangan dari kelompok Hafizullah Amin yang juga disokong oleh negara barat, yang menyebabkan invasi yang dilakukan oleh Uni Soviet menjadi gagal total. Loh, kok komunis berkembang di negara Islam? Bukannya komunis tidak mengenal agama? Berarti pendapat ini salah dong? Ya memang salah, karena Soviet sendiri merupakan basis Katolik Ortodok kan? Jadi tergantung komunis dari mana dulu. Jangan disamaratakan ya. Selain peperangan yang terlihat di berbagai negara, dampak dari perebutan hegemoni selama Perang Dingin yaitu terbentuknya organisasi spionase atau mata-mata antara Soviet dan Amerika. Para spion ini mereka berperang, namun mereka tidak terlihat secara kasat mata. Mereka bekerja dengan menggunakan tangan orang lain. Bahkan banyak peran-peran terjadinya konflik atau krisis di sebuah negara karena ulah-ulah dari para agen ini. Organisasi spionase yang dimiliki oleh Amerika adalah CIA, sedangkan organisasi spionase yang dimiliki oleh Soviet yaitu KGB. Sepak terjang para agen intelijen asing ini terbukti banyak mengakibatkan peristiwa-peristiwa besar. Bahkan salah satu teori mengatakan bahwa G30S merupakan salah satu bentuk operasi yang dilakukan oleh CIA loh. Aksi agen intelijen ini lebih berbahaya dibanding dengan tentara yang terlihat, karena mereka bergerak dalam senyap namun memiliki jangkauan dan dampak yang sangat besar. Nah, udah tahu kan betapa rumitnya proses terjadinya Perang Dingin. Ternyata yang ribut Amerika dan Soviet, namun yang menjadi konflik justru negara lain ya. Tunggu kelanjutan proses Perang Dingin pada konten berikutnya ya. Untuk kalian jawab nih, sebenarnya apa sih tujuan dari Amerika sama Soviet saling berkompetisi? Dan mengapa sih negara lain juga ikut pusing memikirkan permusuhan mereka? Bahkan saling beraliansi dan saling serang. Kami tunggu jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, demikian pemaparan mengenai proses terjadinya Perang Dingin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Oh iya, tanda loncengnya jangan lupa juga untuk diaktifkan untuk mendapat notifikasi terbaru dari kami. Demikian, saya Oni. Terima kasih dan sampai jumpa.